kalau nggak salah saya tahu ada 3. Keluarga Medan sih berkecukupan ya, mungkin nggak bakalan teriak juga tuh anak. Saya suruh ngurus anaknya Mbak Dena, jadi saya diambil seterusnya sama Mbak Dena. Dena sangat senang sekali dan bahkan dia pingin banget ketemu Mbak Resa. Sangat ingin sekali. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Ya, hari ini kita bakal ngebahas ada salah satu bapak-bapak yang diisukan dia itu adalah salah satu keluarga dekatnya dari Emilia Contessa, teman-teman. Dan ada juga pengakuan dari ART-nya ini karena request dari kalian ya, teman-teman. Request kalian bilang, "Bang, coba reaction dari sisi ART-nya juga nih karena udah ngeluarin pengakuan." Dan aku juga nggak akan hanya ART-nya, aku bakal menambahkan lagi dari sisi manajernya Denada. Sebenarnya Denada ini kemana gitu setelah dia membuat video klarifikasi, kok dia ini menjadi hilang ya. Ya udah, yuk kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Gosip nggak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis, dan bakal kita kupas di channel ini. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ini dia sosok bapak tersebut, teman-teman, yaitu Muara Karta, orang terdekat keluarga Emilia Contessa dan Rio Tambunan. Ungkap masa lalu Denada dan ayah Resa Rosano. Ya, kita dengerin emang dia mau mengeluarkan pernyataan apa. Teman bapaknya itu Insinyur Rio Tambunan. Dulu zamannya Gubernur Bang Ali Sadikin, dialah arsitek Jakarta ini. Cukup terkenal, dia kepala dinas tata kota. Nah, jadi bagaimana juga almarhum menikah dengan Emilia Contessa, saya tahu persis. Jadi Denada ini punya adik namanya Rico, sekarang ada di Australia, di sekolah di Australia. Nah, menyangkut anak yang tidak diakui itu yang namanya Reza, saya juga kaget, ya. Kan ini kalau nggak salah saya tahu ada 3. Wow. Jadi Reza punya anak, bapaknya saya nggak tahu. Terus adiknya Reza juga ada. Terus adiknya pun ada. Jadi 3 bersaudara mereka. Nah, seperti apa? Tahu-tahu jadi polemik bahwa jadi saya nggak ngerti kenapa sama siapa itu. Wah, menarik nih ya. Dia bilang temen deket dari bapaknya ya. Dan ya ini sebenarnya sesuai sama apa yang Tessa itu bilang, kalau Denada itu punya 3 anak. Aku coba cari dulu apakah masih ada ya. A few minutes later. Dari sebuah sumber, si emak ini sudah 3 kali ngebrojolin. Wow. Yang pertama, emak masih SMA, dititip di keluarga Medan, keluarga dari ayahandanya. Ya, keluarga Medan sih berkecukupan ya, kita paham. Mungkin gak bakalan teriak juga tuh anak, karena dijaga dan diasuh oleh yang lumayan. Memang beda keyakinan ya. Itu waktu SMA. Dan setelah itu ngebrojolin lagi, dan sekarang dari sini kita lihat dan netizen membongkar-bongkar masa lalunya. Wow. Ya, tinggal menunggu waktu aja. Akankah yang Medan speak up? Akankah yang Medan ngeblow up? Kalau menurut aku sih, jika yang ini tidak ramai, maka yang Medan akan diam. Tapi kalau misalnya ini nanti ramai banget, yang Medan juga akan speak up. Atau mungkin juga enggak, karena sudah sejahtera sih yang di sana itu. Emak, rendahkan hatimu, peluk anakmu, rangkuh anakmu. Karena bagaimanapun juga di akhirat nanti anak yang kita lahirkan, kita harus bertanggungjawabkan. Apalagi kita tidak memberi biaya, kita tidak menafkahi, dan seolah-olah kita tidak menganggap dia ada. Itu menurut gue. Yang pintar ya mak, karena setinggi apapun, secapek apapun kita berusaha, tapi kalau ada
Ananda, anak yang tidak kita akui, tidak akan capai semua usaha itu. Gitu-gitu aja, mentok-mentok aja, nggak akan sampai plok klimak gitu, nggak akan. Itu menurut gue. Karena seorang ibu itu adalah anugerah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mak ya, pinter ya, capek mak nanti, capek-capek mau kemana-mana, mau ngerayap-ngerayap di dinding pun nggak akan mentok karirnya mak, nggak akan bleng gitu. Capek mak, capek, udah insaf ya, insaf. Itu teman-teman, jadi sinkron ya. Temen dari bapaknya aja sampai bingung lah. Setahu saya ada 3. Nah aku juga nggak tahu isu Tessa Mariska ini bisa dengar dari mana kalau anaknya ada 3. Ya harusnya 2. Yang satu di Singapura, satunya di Banyuwangi. Tapi ini satu lagi muncul yang di Medan. Wah. Dan ya bapak tadi mengaku temen deket dari ayah Denada. Wow. Ya kalau seorang ayah, kalau untuk ke teman dekat pasti bakal ada sedikit cerita lah ya. Dan katanya yang di Medan ini inti poinnya adalah keluarganya tuh udah berkecukupan, jadi kayaknya nggak mungkin berspeak up lagi ya. Ya pasti udah ditahan juga biar isu ini nggak kemana-mana. Jadi yang di Medan harusnya ditahan sih ya. Soalnya udah muncul nih satu isu. Kalau udah tambah 2 makin pusing Denada nanti ya. Oke, kita bakal sedikit ngebahas soal ayah dari Denada tersebut ya. Ini kabarnya yang gue dapat, kabar perkawinan Emilia Contessa umur 19 tahun dengan IR Rio Tambunan umur 42 tahun. Cukup heboh kala itu. Sebelumnya diberitakan Emil akan menikah dengan pria Bugis, Andi Cakra Sose. Tanggal pernikahan sudah ditetapkan 17 April. Namun Selasa malam 30 Maret 1976, Emil dan Rio menikah di gereja Bethel Jatinegara tanpa kehadiran orang tua Emil. Perkawinan berlangsung untuk catatan sipil dan gereja. Surat dan persyaratan lengkap termasuk surat wali dari tantenya Emil, juga surat Emil bersedia menikah dan turut agama suami yang dikuatkan notaris. Hubungan Emil dan Rio sudah berjalan 3-4 tahunan. Rio duda 4 anak, seorang pejabat Pemprov DKI dan pemilik Sana Garuda Jaya. Emil Rio memiliki 2 anak, Denada dan Riko Tambunan. Namun mereka bercerai pada 1983. Rio meninggal tahun 2003 akibat serangan jantung. Emil wafat pada tanggal 27 bulan 1 2025. Guys, katanya masih ada 2 orang lagi anak Denada yang belum diakui. Katanya sih di Lampung satu namanya Sisi dan satu lagi muncul di Lampung pula. Medan kali mbak. Kok tiba-tiba ini isunya ada di Lampung? di Medan namanya Wahyu. Katanya netizen, anaknya si Wahyu ini ikut keluarga ayahnya Denada. Cuman katanya yang ini orang berada, hidupnya enak. Dan satu lagi di Banyuwangi ya si Resa ini. Ini beneran gak sih? Soalnya yang gosip Resa udah menikah dan punya anak itu, aku juga liatnya dari komenan netizen. Dan waktu itu aku gak percaya, malah beneran. Coba yang tahu komen. Bukannya satunya Aisyah ya? Itu udah hitungannya 3 dong. Aisyah, Resa, satunya lagi kan ini yang di Medan, kok tiba-tiba muncul yang di Lampung. Ini anak siapa ini? 4 dong kalau gitu, Medan, Lampung. Ini konspirasi macam apa lagi nih ya yang dibuatkan oleh netizen. Next. Nah ini dia dari sisi mantan ART Denada nih. Kita dengerin klarifikasinya. Apakah dia tahu ada anak bernama Resa ini adalah anak Denada? Let's go. Awalnya saya kerja sama almarhum Bu Emilia Contessa. Setelah udah ya mungkin saya suruh ngurus anaknya Mbak Dena, jadi saya diambil seterusnya sama Mbak Dena gitu. Suruh Sakira ya. Sekarang mah namanya Aisyah. Sebenarnya sih saya nggak tahu ya, cuma ya aku juga kaget kemarin dengar oh loh ada kabar katanya ada yang ngaku namanya anaknya Mbak Dena, Resa gitu ya. Aku kaget gitu. Emang sih saya dari dulu juga tahu ya ada. Namanya Resa ada, tapi saya nggak tahu anak siapa gitu. Anak siapa ngakunya kalau di dulu? Kalau dulu sih emang aku nanya juga nggak tahu anak mamanya siapa gitu. Ya namanya anak kecil, masih kecil, dulu kan masih kecil. Ya sekitaran kelas 6 apa kelas SMP kelas 1 pokoknya saya tuh. Besar lah itu. Anak itu emang dari dulu udah ada. Udah SMP. Cuma saya nggak tahu mamanya siapa. Nah sekarang berita
rame, heboh. Jadi saya juga gimana ya, apa bener apa enggak gitu doang. Selama ini ya emang sih sama Ibu Rati, tapi dikirain aku anaknya Ibu Rati. Si Reza itu. Iya, makanya aku kaget, nggak percaya. Kalau aku nggak percaya kalau Reza anaknya Mbak Dena, itu aku nggak percaya beneran. Kalau Ibu Rati itu siapanya? Kalau Bu Rati itu adik iparnya Bu Emil. Jadi suaminya Bu Rati namanya Dino. Dino Oke. itu adiknya Bu Emilia Kontesa almarhum. Dino itu. Jadi Tante Rati sama Dino itu istrinya. Jadi Om Dino itu adiknya Ibu Emilia Kontesa, adik kandung Om Dino. Jadi Om diurus Dino. mereka. Itu. Tapi setahu saya itu anak dia, anak Ibu Rati saya. Nah, makanya sekarang saya kaget. Oke, kita ambil titik poinnya aja ya. Intinya dari apa yang disampaikan adalah saya mengetahui anak Mbak Denada itu Sahira Doang. Sekarang namanya Aisyah. Jadi saya nggak tahu, intinya saya tahunya punya anak satu. Saya pernah ketemu ini anak Reza, tapi kan nggak tahu. Setahu saya itu dari dulu sama Bu Emil, bukan anaknya Mbak Dena. Mungkin saudara atau anak siapa gitu. Nah ini masih sangkut berpautan karena ini adalah salah satu statement dia di narasi yang berbaju pink lagi ya. Tadi kan dia berbaju hitam ya. Oh ada konspirasi baru nih. Ada kalimat dari ART ini, dia bilang diurusin mereka. Keceplosan si ibu, mimik mukanya, actingnya, dan menutupi sesuatu. Wow, ini makin menarik teman-teman, yaitu soal mimik wajahnya. Dan ada kalimat keceplosan apa nih? Ini hanya dugaan ya, dugaan kalau dari konspirasi netizen ya. Jangan-jangan ART-nya ini tahu tapi nutupin gitu ya kan? Ya secara logika tinggal satu rumah masa nggak kecium bangkainya ya, pasti kan kecium aromanya. Serapet-rapetnya dia menutup bangkai pasti aromanya bakal keluar juga. Nah ini dari sisi manajernya Denada nih, dan kita pengen tahu kabarnya Denada sekarang ada di mana nih Mbak Risna ya. Oke. Sehat, afiat. Sekarang dia lagi ada dan dia merasa lega setelah video kemarin. Alhamdulillah baik aja. Kok nggak pernah kelihatan lagi? Kemana sih dia sekarang, lagi di mana? Bukan nggak pernah kelihatan lagi ya, memang dia concernnya dia sekarang lagi ada di Singapura ya. Dia lagi ada di Singapura dengan agenda dia memang mau nemenin Aisyah mau buat check up. Terus sama ya dia memang ada agenda juga, agenda untuk ngobrol sama Aisyah. Oh, kalau boleh tahu ngobrol apa sih? Soal Resaka atau gimana? Soal Reza, iya pastilah soal Reza, nggak mungkin nggak, siapa lagi, karena belajar dari pengalaman dia nggak mau nunda-nunda lagi. Ya, Dena sangat senang sekali dan bahkan dia pingin banget ketemu sama Reza, sangat ingin sekali. Itu sih yang dia sering cerita sama aku pengen banget ketemu Reza. Terus aku bilang ya coba aja, coba chat, coba komunikasi di chat sama Dena juga kok, gitu loh. Diajakin ketemu sama Dena. Hah? Nyikapinya ya ya pasti sedih, cuman kayaknya dia nggak baca-baca juga sih, cuman pasti kan ada yang disampaikan dari temen-temennya atau dari aku juga. Aku bilang ya udah yang kuat, ini kan adalah bagian dari kasih sayang Allah gitu. Ini bagian dari kasih sayang Allah, walaupun terlihatnya nggak enak, buruk gitu, bahkan sangat menyakitkan. Aku rasa pasti itu adalah yang baik di mata Allah. Pasti Allah diizinkan itu. Jadi Dena juga pengen banget ketemu, pengen banget ya. Udah yang dia cerita sama aku kan pengen sekali ketemu sama Reza gitu. Terus Dena juga ngajakin Reza ketemu sih. Di Singapura itu memang ada agenda untuk nemenin Aisyah, nganterin Aisyah check up gitu. Ya Aisyah check up sama juga Dena tuh memang pengen ngobrol sama Aisyah terkait itu gitu. Karena dia pengen apa ya, pengen menyampaikan sesegera mungkin, nggak mau nunda-nunda. Kalian percaya nggak apa yang dibilang manajer ya? Jujur ya, aku sih gak percaya ya.
secara logika ya aku bakalnya, kalau aku nih ya jadi Denada ya. Kalau emang aku posisinya sedang seneng banget, happy banget, kangen banget sama Reza, aku coba nemuin Reza, aku ajak dia di Singapura, langsung ku kenalin tuh sama si Aisyah ya. Ya kan anak kita tahu sendiri lah ya, anak kesayangannya siapa, Aisyah teman-teman ya. Yang kita tahu karena dia selalu mempublish Aisyah kan. Jangan salahin Bu Emil, si Reza kan dititipin. Guys, ini aku kasih tahu ke kalian ya. Jadi menurut berita yang beredar dan menurut kesaksian di podcastnya Densu, ya si Reza ini ditawar-tawarin gitu ke beberapa orang. Mau nggak nih, mungkin adopsi atau segala macam lah gitu kan. Tapi karena nggak ada yang mau, ya udah mau nggak mau si keluarganya Bu Rati nih yang menerima si Reza itu. Dan soal diakui nggak diakui, ya ini ada wawancara tahun 2015 ya, Bu Emilia Contessa sama Denada. Jadi situ Bu Emilia bilang nikah lagi lah, itu wawancara di 2015 karena anaknya baru 1, minimal tambah 1 lagi cowok gitu. Berarti dia mengakui hanya ada 1 anak gitu atau 1 cucu dari Denada. Dan dari wawancara itu terlihat jelas kalau si Reza ini tidak diakui sama sekali sebagai cucu ataupun anak. Jadi kalau kalian bertanya si Reza itu dibuang atau enggak, ya dia dibuang sama neneknya dan ibunya. Jadi di sini semuanya udah jelas. Terus kita juga agak kecewa sih dengan perlakuannya Mbak Denada setelah dia mengakui bahwa si Reza itu benar anak dia. Dia malah pergi ke Singapura atau kemana, pokoknya keluar negeri, bukannya menemui anaknya itu. Jujur kita sebagai masyarakat Indonesia itu pengen kedamaian antara ibu dan anak. Tapi mungkin karena ya kita nggak tahu di balik itu semua, kita nggak tahu juga gimana perasaannya Mbak Denada saat ini. Ya yaudah, biarin aja lah. Dan di sini juga kita harus banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Rati dan keluarganya beserta kakak-kakaknya yang sudah menerima Reza dengan sepenuh hati. Karena mungkin kalau mereka tidak menerima Reza, kita nggak tahu sekarang posisi Reza itu di mana dan sama siapa. Ingat guys, membesarkan anak dari bayi itu rasanya udah kayak darah daging sendiri. Walaupun sebenarnya dalam silsilah keluarga Bu Rati itu adalah budenya si Reza ini. Tapi karena udah dirawat dari kecil berarti udah jadi anak sendiri. Jadi kalau ada pihak Denada yang membantah perihal ini, jejak digital masih ada dan bisa dibongkar lagi. Jangan salahin ya teman-teman, jangan salahin. Tapi udah fix kalau kata abang ini dibuang ya juga sih. Ya aku no comment sih, tapi iya masuk akal gitu apa yang disampaikan statementnya ini. Gimana? Apakah Reza itu dibuang? Ya. Next. Hei Reza, iya lu Reza, ngapain lu baru nongol-nongol sekarang? Lu mau pansos sama mak moyang lu? Lagian kalau lu mau minta pengakuan harusnya dari dulu. Dari lu baru berojo 5 menit pusar lu masih nyangkut. Nah tuh lu minta dah tuh, lu tuntut mak lu pengakuan. Ngapain sekarang setelah 24 tahun? Lagian emang kurang apa kasih sayang dari mak moyang lu? Lu kan udah dikirimin susu bertrek-trek tiap bulan, dikirimin transferan, dibiayain sekolah, dibeliin mobil, dibeliin rumah, kurang apa lagi kasih sayang mak lu? Segitu sayangnya dia sama lu walaupun pengakuannya hanya di dalam mimpi yang dia kasih. Mak lu pan single parent nyari duit sana sini gajak-gijik, sampai pita aja nyangkut di kepala. Lupa dicopot. Mungkin itu dia kali yang bikin dia lupa. Padahal mah kagak ngasih apa-apaan, perasaan dia ngasih. Oke, cukup unik juga ini. Jadi guys, kayak gini aja videonya yang bisa aku tampilkan ke kalian. Gimana menurut kalian soal huru hara ini yang ternyata Reza punya 3 orang anak lah, sampai ART-nya nggak tahu, yang agak janggal lah, konspirasi nih ya. Terus terakhir kita lihat manajernya yang bilang, Reza itu sangat ingin banget bertemu, sangat happy gitu setelah tahu ternyata Reza itu anaknya. Ya, balik lagi ke kalian ya. Ini dia berita-berita yang udah aku rangkumin buat kalian ya. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya. Dan aku mau undur dulu kalau ada salah kata, salah pengucapan, dan salah ekspresi, aku minta maaf. Dan kita balik lagi, mohon dimaafkan ketika ada kesalahan miskomunikasi atau informasi yang aku dapatkan. Silahkan dicari lagi untuk kebenarannya. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.